pentingnya posisi adab dan akhlak. Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya dapat langsung pengajaran adab dari Allah. Makanya begitu indah perangai dan adab saya, karena saya langsung diajarin sama Allah. Nah, kita harus jaga adab, harus juga punya semangat untuk terus mempelajari ilmu adab, ilmu akhlak. Orang datang ke rumah kita nggak alim, ya kita biasa-biasa aja. Tapi kalau dia nggak beradab, bisa kita usir. Dia datang ke rumah kita, orangnya nggak kurang berilmu, ya nggak apa-apa. Dia mau bertamu nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah nggak beradab, udah pasti kita nggak betah ada dia. Kita nggak betah. Anda cerita berapa waktu yang lalu hal Jidah Syekha tuh, katanya ada dengar cerita kalau ada orang datang ke rumahnya mulai ghibah, nggak jaga adabnya, langsung ditinggal almarhumah. Begitu. Maka dari itu ada satu syair berkaitan dengan orang yang mempelajari adab itu, katanya kun ibn man syi'ta waqtasib adaban. Nggak apa-apa kamu tuh anak siapa aja, yang pasti satu hal, iktasib adaban, ambil ilmu adab. Mau ente anak siapa aja, yughnika mahmuduhu anin nasab, yang mana adab itu akan menjadikan kamu mulia. Nggak perlu seseorang punya nasab yang mulia, tapi kalau dia punya adab mulia, dia tinggi di sisi Allah. Kalau ada orang nasabnya biasa-biasa aja, tapi dia belajar dan dia beradab, maka dia akan memperbaiki nasab dia. Jadi contoh begini, gimana? Misalnya Salman Al-Farisi. Siapa Salman? Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Bukan orang yang nasabnya baik. Apa Bilal nasabnya baik? Enggak. Budak, ayahnya budak, kakeknya budak, keturunan orang miskin dari daerah yang terpencil. Tapi Bilal bin Rabah menjadi tinggi, bahkan kalau ada orang sekarang cucunya Bilal pasti dia bangga. Benar ya? Karena kebaikan kakeknya itu, saya cucunya Bilal bin Rabah, saya cucunya Salman Al-Farisi. Padahal nasabnya siapa dia? Sehingga nggak perlu kita sedih, nasab saya biasa-biasa aja. Cari adab, maka engkau akan menjadi pemilik nasab yang mulia. Orang biasa-biasa aja, seperti contoh misalnya kiai siapa di sini? Bapaknya orang biasa-biasa aja, kakeknya orang biasa-biasa. Ini kiai alim, soleh, ahli ibadah. Dia akan menjadikan garis keturunan dia itu menjadi mulia. Padahal dia tidak merupakan dari keluarga yang nasabnya tinggi. Sehingga dengan adab dan akhlak orang akan sampai. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ikutin ajaran saya, maka dia akan bersama saya walaupun dia seorang abdan habasyian, seorang budak dari Habasyah. Tapi siapa yang tidak ikutin ajaran saya, maka dia akan jauh dari saya, walau kana sayyidan hasyimian, sekalipun dia seorang sayyid dari Bani Hashim. Sehingga seorang yang punya nasab, dia ketika ditambah adab ilmu akan jadi lebih mulia. Tapi orang yang nggak punya nasab pun bisa menjadi mulia. Ketika dia udah beriman kepada Allah dan Rasulnya, habis itu dia menjaga adab dan akhlaknya, tambah ilmunya, maka dia akan menjadi pemilik kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man qalaha anadha. Nggak bisa dikatakan pemuda yang hebat kalau dia hanya bisa membangga-banggakan ayah-ayahnya aja. Dulu ayah saya bilang, ente gimana? Jangan ayah-ayah ente terus, entenya gimana? Nah, seorang yang hebat adalah yang mengatakan ha anadha, ini loh saya. Artinya tidak mengatakan, tapi menunjukkan dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan ilmunya, begitu.